Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, hari ini kita sudah memasuki praktikum yang ketujuh ya. Dan teman-teman kemarin kelas kita berlangsung secara asinkronus ya melalui Google Classroom. Jadi ada beberapa kegiatan aktivitas yang saya programkan ya di Google Classroom ya. Yang pertama, teman-teman diminta untuk melihat video ya. Kemudian dan dipastikan untuk melakukan tahapan-tahapan yang ada di video ya untuk mempraktikkan sendiri pengolahan data di komputer teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu ada kuis yang harus teman-teman kerjakan. Nah, kuisnya adalah terkait dengan bagaimana melakukan olah data menggunakan stata ya, dan datanya yang digunakan merupakan data IFLS atau Indonesian Family Life Survey, yang mana sampelnya itu cukup banyak ya, puluhan ribu rumah tangga di Indonesia, yang kuesionernya itu kuesioner wawancaranya tuh bisa setumpuk segini ya, itu kuesioner IFLS. Jadi untuk satu rumah tangga itu nggak kebayang pas diwawancara itu banyak sekali pertanyaannya. Dan pertanyaannya IFLS itu macam-macam ya, ada yang terkait dengan sosial ekonomi ya, kemudian juga cukup banyak ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya tertarik dengan IFLS, kalian setidaknya sudah pernah melakukan atau menghandle data yang tipikalnya seperti IFLS. Nah, IFLS sendiri merupakan dataset yang sampelnya banyak ya. Jadi untuk mengolah data dengan jumlah responden sebanyak itu, mau tidak mau teman-teman harus menggunakan stata ya, karena nggak kebayang kalau misalnya menggunakan Excel itu untuk melakukan drop atau menghapus missing value aja nggak kebayang ya, lama banget mesti satu-satu. Nah, harapannya teman-teman setelah melakukan olah data dengan IFLS tersebut, teman-teman punya experience, punya pengalaman bagaimana menghandle data yang sifatnya big data. Karena semakin ke sini kita data itu semakin melimpah ya, dan sebagaimana kalau belajar di statistik, the law of large number ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan sampel yang semakin besar, maka hasil olah data kita bisa dipastikan akan lebih robust atau bisa lebih atau at minimum point data kita itu sangat-sangat confidential ya, sangat-sangat bisa dijadikan sebagai alat untuk membuat kesimpulannya terkait dengan studi yang dilakukan. Oke, nah hari ini kita akan bahas ya kuisnya ya. Jadi hari ini kurang lebih skenarionya teman-teman. Jadi nanti saya akan memilih salah satu dari kalian untuk menjelaskan bagaimana proses mengerjakan kuis. Dan saya berharap nanti langsung di-run di komputer masing-masing. Jadi misalnya ada si A yang kepilih ya, nanti diminta untuk melakukan running ya. Jadi do file-nya kemarin runningnya bagaimana, terus juga kita akan bahas satu persatu mana yang kurang, mana yang belum tepat, kita bahas satu persatu. Suara saya jelas ya koneksinya? Apakah putus-putus teman-teman untuk koneksi dari saya? Jelas, Pak. Terima kasih, Tias. Oh
Oh ya, sebelum dimulai teman-teman coba isi presensi ya, presensi yang ada di Classroom. Jangan lupa untuk diisi terlebih dahulu. Nah, kemarin kuisnya adalah yang ini ya, kuis simulasi 2. Oke, kita lihat. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang mau volunteer untuk share screen terus membuka do file-nya dan menjelaskan kepada kita semua ya untuk sekalian sebagai fasilitator untuk diskusi. Ada yang mau jadi volunteer? Biar kalau yang running data teman-teman nanti saya bisa tahu kira-kira kendala yang kalian hadapi itu di komputer kalian itu seperti apa. Karena kalau komputer saya biasanya lancar saja ya, karena barangkali kalau pas di running di teman-teman tuh nggak jalan, kita bisa cari tahu masalahnya kenapa dan bisa pecahkan bersama-sama. Barangkali ada yang mau volunteer untuk membahas simulasi 2? Atau mau saya ajak teman-teman? Jadi nanti sistemnya saya akan mengajak salah satu orang ya untuk menjalankan do file-nya ya di komputernya. Lalu nanti setelah itu dia akan memilih temannya untuk misalnya menjelaskan perintah dari baris 1 sampai 10. Kemudian nanti temannya lagi secara berurutan ya. Jadi kelasnya biar nggak dari saya arahnya, tetapi juga arahnya itu dari teman-teman semua. Jadi diskusinya biar nggak satu arah. Ayla tadi mau ngomong? Ayla Laili. Enggak Pak, cuman baru connect. Oke, siap. Yaudah kalau kayak gitu karena nggak ada yang jadi volunteer ini untuk ngawali, saya acak ya teman-teman. Coba saya pakai will name ya. Jadi yang namanya beruntung hari ini saya minta untuk share screen data dari device-nya ya. Ada Alfi Rizky, ada Alia Laili Utkiati, ada Kifayatul Akhyar. Sebelum dimulai barangkali kemarin nih kalian mengalami kendala kan. Saya pantau hanya beberapa ya yang konsultasi Japri sama saya. Ini barusan ada yang masuk terus keluar lagi. Maulana Sikap Mahendra, terus Alfi. Barangkali kalau mau ada pertanyaan terkait olah data yang kalian alami kemarin. Iya Pak, yang HHID 14 terus sama yang videonya Bapak itu kok kayak agak beda ya Pak. Jadi kayak bingung mana yang harus dimasukin gitu. Oh, ada banyak ya? Yang pasti kuis ada banyak ya? Iya Pak. Jadi ya, Pak. kalau yang ada di video saya itu observasinya adalah individu. Ya. Jadi YFLS itu selain mensurvei data-data terkait rumah tangga ya, mereka juga melakukan survei untuk data-data yang individu ya. Jadi ada namanya ID HHID, ada
ID PID link. Jadi kalau HID yang ada PID linknya itu artinya kode dari individu ya. Misalnya gini, misalnya keluargamu dapat kode household ya. Jadi sama surveyor IFLS-nya misalnya kamu dikasih kode 010 kode keluarganya. Nah, nanti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keluarga, nanti respondennya kodenya adalah kode keluargamu. Jadi 010. Tetapi kalau misalnya yang ditanyakan adalah terkait dengan data individu, maka nanti bisa bapakmu, ayahmu, adikmu misalnya, itu bisa menjadi sampel. Nah, misalnya ayahmu tadi karena kodenya 010, ayahmu dikasih kode 01, berarti 01001. Jadi yang depan itu adalah kode keluarga, dikit-dikit terakhir itu adalah kode individunya. Misalnya terus ibu dikasih 010, 02. Kamu dikasih 010, 03, misalnya. Adikmu dikasih kode 010, 04. Nah, itu untuk data-data yang terkait dengan data individu. Kayak misalnya ditanya jenis kelaminnya apa, cowok atau cewek, itu kan pertanyaan untuk individu ya, bukan untuk keluarga. Kalau keluarga kan paling ditanya jumlah anggota keluarga berapa, rumah ada berapa misalnya. Terus penghasilan di keluarga ini sebulan berapa, itu contoh pertanyaan yang keluarga. Nah, kebetulan untuk tugasnya observasinya adalah keluarga, jadi bukan individu. Kalau yang ada di video saya itu kan membahas terkait dengan pengaruh pendidikan terhadap upah ya. Jadi itu observasinya adalah individu. Jadi orang-orang di dalam keluarga itu diacak menjadi sampel, terus kita regres. Jadi datanya melekat di individu ya, di orang per orang. Sedangkan yang pas tugas karena terkait dengan hasil pertanian, maka itu adalah hasil pertanian keluarga, bukan hasil pertanian individu. Misalnya hasil pertanian adik saja, kakak saja, ayah saja, enggak. Jadi itu ruang lingkup atau level observasinya istilahnya di statistik ya. Level observasinya adalah apa? Keluarga. Nah, jadi yang kalian pakai nanti HH ya, HHID saja. Oke, silakan kalau ada lagi. Oke, saya tak membuat nomor aja ya. Oke, sebentar. Nanti saja Alivia. Yuk, saya masih nunggu nih siapa yang mau jadi volunteer. Ya, Rizky, Alivia, Alia, Asmi, Anita, Ayu, itu Ahyar ya, Maulana Rizka, Melena, Alfi, terus sebentar ya, Rahmat Alvindi. Kalian sambil dipersiapkan ya statanya, terus kalian buka di file yang kemarin kalian kumpulkan di komputer kalian. Sinta Syafa, Alwidia, Sylvia, Amelia, yes. Oke, saya udah punya list nama ya. Ya, saya udah Putri yang baru datang, Putri Anissa HSP. Siapa lagi yang belum ya dari list nama ini teman-teman? Kayaknya udah semua, Pak. Udah ya? Sinta. Yuk. Ini untuk yang dapat hari ini, saya minta untuk membuka filenya dan menjalankan statanya ya, sambil di share screen. Nanti untuk filenya kita bahas satu-satu secara bergantian. Oke, saya acak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, Sakinatul Lailia. Halo Sakina. Halo Sakina. Sakina. Oke, kita tunggu ya. Halo Sakina. Bisa dengar suara saya? Halo? Kalau suara saya terdengar, kamu bisa jawab lewat chat ya, Sakina. Halo? Halo Sakina? Oke, tak masukin meeting list ya. Oke, saya kocok lagi. Nggak ada respon dari yang bersangkutan. Halo, Kifayatul Akhyar? Halo, Kifayatul Akhyar? Halo? Suara saya masuk nggak? Masuk kayaknya ya. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Oke. Pak. Ini Kifayatul Akhyar kok nggak jawab nih. Halo, Kifayatul Akhyar? Halo? 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 Halo, Mas? Mungkin Sapen lagi mati listrik, Pak. Oh ya. Yuk, siapa yang mau ini jadi volunteer yuk? Saya aja, Pak. Alia lagi siap? Cek dari awal kan, Pak, tapi. Ya, kamu cuma bukanya pakai komputermu. Terus? Nanti untuk yang jelasin filenya nanti teman-teman yang lain. Oh. Malah nggak bisa kalau itu. Bentar, Pak, saya coba ya. Oke. Soalnya berat di laptop saya kayaknya. Oh ya, Kan bukan host. sebentar ya, tak edit dulu. Opsinya tak rubah dulu sebentar. Dicoba, kayaknya udah bisa sekarang. Iya, Pak. Ya. Laili nama classroomnya juga sama ya, Laili Sukhtiyati. Masih loading ini, kita tunggu.
Belum muncul. Kayaknya loading aja nih. Masih. Nggak bisa nih. Coba di reshare lagi, Laili. Ya. Saya sambil buka do filemu juga nih. Clear all, saya maaf, oke. Draftnya adalah Senin praktikum, kurs simulasi FLS. Oke. Terus ada di folder data survei rumah tangga ya. Belum ya, Pak? Masih hitam? Iya, kayaknya nggak kuat di laptop saya. Tapi di layar saya udah muncul, udah share screen. Oh, iya, sebentar ya. Apa opsinya ya? Oke, sebentar. Oh, coba. Coba di stop dulu. Laili, terus kamu ulang. Kan saya rubah opsinya. Barangkali bisa. Belum juga. Belum juga nih. Teman-teman yang lain gimana? Sinta, kelihatan nggak? Belum kelihatan, Pak. Belum juga. Pak. Kenapa ya? Pakai punya aku aja, Pak. Yuk. Atau mau ada yang lain? Mungkin barangkali yang nggak trouble laptopnya. Coba ya, Pak. Yuk, coba. Bentar. Belum mulai? Udah. Itu dibikin bisa share screen semua kan, Pak? Bukan yang pakai host gitu. Bentar, tadi udah ini sih, one participant can share at a time. Oke, saya coba. Nah, coba. Ini multiple sih, ini one harusnya bisa. Coba sekarang. Udah all participant saya opsinya. Coba ya, Pak. Oh ya udah. Alhamdulillah masuk ini. Alfi, ini yang kamu share yang ini ya, langsung stata ya? Sinta Pak yang Ini share. saya yang share screen, Pak. Oh, siapa nih? Sinta. Oh, Sinta, Saya oke. nggak tahu kalau bisa masuk. Sinta ini, coba share screen-nya yang di share screen, bukan statanya.
biar nggak file. Jadi nanti kita bisa cek outputnya juga. Maksudnya gimana Pak? Coba kamu close dulu share screen-nya, Oke. terus pencet tombol share screen, tapi pilihnya screen, jangan yang stata. Ya. Jadi nanti biar tampil screen-nya aktif gitu. Oh ya, gini ya Pak. Sebentar. Nah ya, sip. Gimana sih? Nah oke, yuk coba dilihat di filemu. Oke. Coba di run dari baris 1 sampai baris 11. Di execute gitu ya Pak? Ya, baris 1 sampai baris 11. Coba. Kamu kontrol D aja. Udah? Udah. Oke, very good. Coba lihat data view-nya. Oke, sip. Oke, coba digeser ke kiri. Oke, very good. Coba di close kembali ke ini dulu lagi, ke data file lagi. Yuk, Berarti Sinta saya ya? nggak jelasin ya Pak? Nah, Sinta bagian jalan ini. Sinta minta siapa kira-kira yang buat jelasin yang pertama? Waduh Minta Pak, tolong saya jelasin tidak mau dari memilih. baris 1 sampai baris 11. Siapa yang mau jelasin guys? Yang mau aja. Satu sampai 11 ya, ini awal banget ini. Clear all sampai 11. Itu lagi ngapain gitu maksudnya? Saya aja Pak. Yuk, Tias. Iya, yang itu, yang pertama itu opsi ajaib kata Pak Aris. Buat pokoknya itu buat mengawali semuanya, clear all sama set more off. Terus yang 45 itu kita bikin biar nanti hasil yang kita kerjain itu nge-save-nya di situ gitu. Gitu Pak. Ya, namanya Terus yang file kerja apa? Namanya folder kerja. Kita menentukan folder kita di situ. Oke, yuk lanjut. Ya, terus yang log file itu nanti itu juga hasil dari kita ngerjain gitu Pak. Nanti tersimpannya di situ namanya gitu. Log file itu adalah sebuah file. Nanti bentuknya kalau di sini diminta txt ya. Sinta, coba kamu ganti jangan txt tapi rtf. Teman-teman nanti ganti aja rtf ya, biar nanti hasilnya langsung bisa dilampirkan. Kalau kalian nanti mau skripsi, hasil olah datanya bisa langsung dilampirkan. Kalau txt itu nanti bentuknya notepad, nggak bisa langsung di print. Oke, jadi nanti ini artinya log using tuh kita mau bikin file output, jadi nanti filenya berupa ekstensinya ya, bentuk formatnya berupa RTF yang bisa dibuka di Microsoft Word, dan ini akan menampung seluruh hasil output dari olahan kita. Oke, lanjut Tias sampai nomor 11 ya. Terus lanjut lagi Pak sampai yang 10-11. Nah, ya kita ngambil variabel yang itu kan soalnya di kuis simulasi 2 kan log yield itu kan di awal, jadi kita mau ngambil datanya dulu gitu bahasa gampangnya. Dan ngambilnya dari itu yang di download itu dijelasin nggak Pak? Enggak, langsung aja. Ini maksudnya apa? Berarti nanti langsung aja use data survei rumah tangga. Maksudnya ada di file ini data survei rumah tangga slash B2 di folder ini slash B2 underscore ut2.dta itu nanti datanya intinya dimasukin di sini gitu. Kita mau ngambil data itu buat dimasukin di stata itu. Oke.
Oke, terima kasih Tias ya, baik sekali. Jadi Sinta mohon maaf ya, foldermu alamatnya kita tahu nih. Jadi kamu menggunakan folder kerja, ya. Suara saya jelas nggak teman-teman? Putus. Oke, Sinta ini naruh foldernya ada di C ya, C di bagian dokumen. Kemudian di dalam folder simulasi kedua. Di dalam folder itu ada satu folder namanya adalah data. Oke, sebentar ya. Saya tak perbagi koneksi ya, sebentar ya teman-teman. Saya ganti koneksi. Wifi rumah saya memang kadang nggak terlalu bagus, sebentar ya. Kuota teman-teman gimana? Masih aman nggak kuota internet? Aman, Pak. Kritis. Aman ya. Jangan digunakan untuk hal lain ya. Kalau buka hal lain nanti nggak ada cukupnya. Karena kuota itu kayaknya ya nggak ada cukupnya deh. Oke, sebentar ya. Aku tak maketin dulu. Soal pakai wifi rumah nggak terlalu bagus nih. Sebenarnya teman-teman, apa yang kalian lakukan itu levelnya udah kayak anak S2 ya, karena untuk pengolahan data yang observasinya besar ya, kayak evaluasi ini 30.000, ini sebagai kayak laboratorium kita supaya kita mampu sebagai nantinya sarjana ekonomi itu mampu menghandle data-data yang observasinya besar. Nanti harapan saya teman-teman setelah ikut praktikum dengan saya, kalian sudah punya skill itu. Jadi kalau nanti misalnya kalian mau skripsi, nyari data yang lain susah, mendingan pakai FLS saja. Jadi nanti dicari kira-kira topik skripsinya apa ya, kemudian dicari variabel yang cocok itu apa. Oke, sebentar ya. Mudah-mudahan lancar. Oke, tes kayaknya sekarang udah lancar nih. Udah ya. Oke, jadi terima kasih Sinta ya. Ini saya ambil dulu ya Sinta screen-nya, nanti kamu share screen lagi. Sebentar ya. Saya tak jelasin ininya dulu. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman nanti kalau kalian mau ngolah, misalnya nanti mau skripsi ya, kalian kan di keuangan nih. Keuangan nanti cari misalnya variabel-variabel apa yang terkait dengan bidang ilmumu di keuangan syariah yang ada di kuesionernya FLS. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kredit, jumlah kredit yang dibayar, jumlah orang meminjam kredit di lembaga keuangan syariah. Itu kalau di data IFLS itu ada satu kuesioner yang menanyakan apakah Anda mempunyai pinjaman di lembaga keuangan syariah. Nanti kalian coba cari ya. Itu kan kuesioner banyak banget. Nanti kalian bisa cari-cari kuesioner yang kira-kira itu nyambung dengan bidang ilmumu atau berkaitan dengan topik yang kamu pengen teliti. Dan kalian karena sudah punya skill untuk mengolah data sebesar itu, nanti file yang dari praktikum ini bisa kalian gunakan lagi, tinggal diedit aja, disesuaikan kira-kira nama variabelnya apa, dia ada di kuesioner yang keberapa, nomornya, kemudian ada di buku berapa. Nanti tinggal diambil, kemudian nanti di cleaning satu-satu variabelnya ya sesuai dengan skala pengukuran yang kalian kehendaki, lalu kalian olah. Nah, kekuatannya karena datanya adalah data IFLS ya, teman-teman kalian punya observasi yang sangat besar ya. Yang kalau kalian lakukan sendiri, misalnya survei manual sendiri itu luar biasa biayanya ya. Dan juga data IFLS kan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Jadi datanya datanya tentu sangat meyakinkan sekali kayak gitu.
Nah, ini adalah contoh kasusnya yang akan kita simulasi hari ini ya. Jadi kita punya dependent yield ya, yield atau total produksi pertanian ya, kita namakan yield. Nah, tetapi yang kita olah bukan variabel yield-nya ya. Kalau data total produksi pertanian ini satuannya adalah rupiah. Nanti ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Pokoknya nanti ini tuh pertanyaannya, si responden ditanya kira-kira hasil pertanian dalam 12 bulan terakhir itu berapa. Jadi ini mengukur hasil pertanian yang mereka bisa kumpulkan selama 1 tahun. Nah, ditanya begitu, nanti mereka menjawab. Nah, yang kita olah bukan angkanya dalam level ya, dalam rupiah tersebut, tetapi kita nanti buat ke dalam blok natural. Nah, kemudian untuk land, ini adalah luas lahan. Si responden, si keluarga ini ditanya, kira-kira luas lahan mereka yang mereka miliki itu berapa hektar. Nanti kalau mereka menjawab 1 hektar, berarti berarti di situ akan ada angka 1, kalau 2 hektar berarti angka 2. Nah, di sini yang kita olah bukan langsung variabel dalam bentuk levelnya ya, tetapi kita blok naturalkan lagi. Kemudian ditanya, punya jumlah kira-kira jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengolah lahannya berapa orang. Nah, satuannya adalah orang, yang kita olah bukan langsung tetapi naturalkan juga. Nah, kemudian ada variabel dummy yang namanya urban. Nah, urban ini ya teman-teman ingat ada satu konsensus yang mengatakan bahwasanya, ini kesepakatan aja ya, kalian kalau bikin variabel dummy itu namakanlah variabel dummy tersebut dengan variabel atau kategori yang mau kalian angkakan 1. Nah, variabel dummy ini adalah berisi 0 dan 1. 1 ini adalah kalau letak pertaniannya berada di kota, kemudian 0 ya, 0 itu kalau letak lahan pertaniannya ada di rural atau kampung. Nah, jadi untuk setiap keluarga yang menjawab bahwasanya lahan pertaniannya ada di kota, maka kamu kasih angka 1 ya di datasetnya. Ya bukan kamu sih, sama surveyornya yang wawancara ya. Sedangkan kalau si responden ngomong dia berada di pedesaan, maka mereka angkakan 0. Tetapi nanti sebenarnya tidak langsung 1-0 ya, kita harus cleaning lagi. Karena secara default EFLS di kuesionernya itu nggak 1-0-1-0, tapi variabel ini kita buat supaya jadi dummy. Nah, nanti kita lihat, kita bahas bersama. Kemudian si responden ditanya sistem perairan yang digunakan, apakah irigasi, air hujan, pompa, atau yang lainnya. Nanti kalau kita lihat di kuesioner EFLS itu jawabannya bisa macam-macam ya. Nah, tetapi kita hanya akan membuat itu menjadi variabel dummy. Jadi kalau responden menjawab irigasi, nanti hasil jawaban responden akan kita rubah menjadi angka 1 ya, kalau dia menjawab irigasi. Kalau dia menjawab yang lain, maka kita akan. Jadi 1 irigasi, yang 0 adalah kalau sistem perairan yang digunakan adalah sistem lain. Nah, jadi kita punya variabel dummy, urban, dan irrigation. Nah, teman-teman di sini kalian lihat ya bahwasanya kita ingin tahu bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi total produksi pertanian. Apakah iya luas lahan mempengaruhi total hasil pertanian? Apakah iya besar kecilnya tenaga kerja bisa mempengaruhi total produksi pertanian? Dan apakah iya perbedaan letak di kota atau di kampung untuk lahan pertanian itu mempengaruhi hasil? Dan yang terakhir adalah apakah iya perbedaan sistem pengairan yang digunakan itu mampu mempengaruhi total produksi pertanian. Nah, ini adalah setting yang mau kita teliti ya, model yang mau kita teliti. Nah, sekarang terus punya variabel-variabel ini. Nah, kebetulan setelah diteliti di FLS ada variabel yang menanyakan terkait dengan usaha total dari produksi pertanian. Nah, adanya di buku 2 seksi UT070 ya. Untuk filenya adalah B2_UT2. Nanti jadi Pak kok bisa tahu Pak caranya gimana Pak? Kok variabel itu ada di buku 2 dan kodenya itu Pak? Caranya kamu buka dokumentasi dari EFLS ya, di video sudah saya jelaskan. Dibuka kamu dokumentasi kuesionernya, kamu lihat kira-kira kuesioner yang sesuai dengan proxy saya. Kebetulan saya mencari proxy yang bisa mengukur hasil pertanian. Oh, ketemu nih kuesioner yang kodenya ini. Nah, kamu ambil tuh. Kemudian ada juga kuesioner yang menanyakan terkait dengan luas lahan.
Kebetulan kodenya adalah UT01AH. Ya. Kemudian adanya di buku 2. File datasetnya adalah B2_UT1. Kemudian ada juga ditanya jumlah tenaga kerja di pertanian tersebut. Nah, ketemu TK20AA. Adanya di file dataset B3A_TK2. Dan teman-teman kalau kalian lihat, IFLS itu datanya sudah dalam bentuk DTA ya. DTA itu adalah ekstensi datasetnya punyanya Starta. Kalau kalian punya ekstensi dataset Excel, maka formatnya adalah XLS ya. Masing-masing software punya ekstensi tersendiri. Nah, itu artinya memang dari IFLS memang menggunakan Stata sebagai standar mereka. Nah, kemudian ada juga variabel yang menanyakan letak dari pertanian, apakah di rural, di kampung, atau di kota. Nah, ini kebetulan ada contoh pertanyaan yang mewakili ini, yaitu SC05. Dan terakhir, ketemu pertanyaan yang terkait, menanyakan terkait dengan irigasi yang jenis pengairan yang digunakan. Adanya pertanyaan itu kodenya UT07H, di buku 2, file datasetnya adalah B2_UT2. Nah, itu ya teman-teman ya. Intinya kalian nanti kalau terkait dengan IFLS, saya memberikan simulasi ini biar teman-teman punya experience. Nantinya kalau kalian pengen meneliti atau bikin skripsi tentang ini, kalian tinggal cari tuh variabel yang kira-kira ingin kalian buat modelnya. Nah, kemudian nah teman-teman karena ini mau kan gini, kan variabel ini adanya di dataset ini ya. Kalau di dataset ini kan isinya nggak cuma variabel ini doang, tapi ada banyak variabel ya. Nah, kita harus potong, kita sisakan hanya variabel ini. Tetapi karena nantinya mau kita gabung ya, jadi biar dataset yang ini dan ini itu pas gabung sempurna, artinya kalau yang di urutan 1 itu adalah data punyanya keluarga Joni misalnya, di urutan 2 adalah data keluarga Santi ya misalnya. Kalau mereka pas digabung biar ketemu Joni sama Joni, Santi sama Santi. Nah, biar ketemu kayak gitu gimana caranya? Kamu sisakan variabel yang namanya HHID 14. HHID 14 ini adalah household ID, kode rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga itu dikodein sama IFLS. Daripada ngasih nama keluarga kan, namanya nama kan bisa sama ya. Jadi paling gampang adalah membuat kode. Misalnya keluarga Joni dikasih kode 0100. Jadi kalau di dataset yang ini urutan 1 adalah keluarga Joni dengan kode 0100. Nanti pas digabung dengan dataset yang ini yang ada variabel employee misalnya, pas digabung itu ketemu keluarganya Joni sama keluarga Joni jadi satu baris. Itu kenapa kamu pas mau cleaning itu disisakan variabel namanya HID 14. Gitu ya teman-teman ya. Itu kenapa kita butuh variabel ini. Nanti pas gabung, pas nge-merge, kita butuh satu variabel yang menjadi identifier supaya pas digabung itu ketemu ya. Oke. Nah, kemudian ini ya, ini summary dari yang atasnya. Oke, itu penjelasan dari saya. Yuk kita kembali lagi ke Santi. Ayo Santi, minta tolong coba di share screen lagi. Kita akan bahas sama-sama ya. Nanti teman-teman jangan takut salah ya. Teman-teman jangan cinta ya, aku salah. Teman-teman jangan takut salah. Jadi namanya juga belajar kok. Nggak usah takut salah, dan salah itu bukan aib ya. Kalian harus belajar bahwasanya salah itu bukan aib. Yuk. Oke, tadi sudah sampai sama si Tias ya, sudah dibahas Tias sampai baris 11 dan tadi juga sudah di run ya. Sekarang tinggal baris 12 sampai 20. Tias, karena tadi giliranmu, saya minta kamu menunjuk satu orang. Ada yang mau nggak guys? PC aku. Tadi saya Pak. Yuk, ngacak aja, bebas kok. Saya aja Pak. Yuk. Meli Pak. Meli. Dari 12, kalian kok tegang banget ya? Jadi ya biasa aja. Jadi juga saya bantu kok. Misalnya ada yang belum paham kan kita bisa, saya bisa tahu loh kesulitan teman-teman tuh memahaminya yang mana. Karena kalau saya menjelaskan itu saya kehilangan feedback ya. Yuk silakan. Ya Pak. Sekalian mau nanya nanti.
Kan yang 12 itu kan di keep dulu. Jadi kan ada banyak banget yang di P2 UT2 itu kan ada banyak data Pak di situ. Jadi kita nge-keep yang HHID dulu, itu kan yang ID keluarga. Terus sama UT070 itu yang untuk yieldnya tadi. Terus kan bingung Pak, yang kemarin yang di video kan ada kayak PD link gitu. Terus kan kalau kemarin tuh aku nyoba masukin kan nggak ada itu ya PD link. Terus kalau di punya aku itu nggak ada yang ID RTK gitu Pak. Itu apa gimana Pak? Ada masalah atau enggak ya? Oke, ini ID RTK mungkin bagi Sinta mungkin bisa membantu untuk pengganti HID ya. Jadi untuk kasus kalian karena level observasinya hanya keluarga, maka yang ID RTK dihapus saja ya. Nah gitu. Sinta yang ID RTK dihapus saja. Cukup UT07O. Itu double spasi, jangan lupa dihapus double spasinya ya. Oke. Nah, ID RTK dihapus lagi. Oke, yuk lanjut. Terus yang nomor 13 tuh di order tuh maksudnya diituin Pak, diurutin, maksudnya habis HID terus UT070. Diurutin ke samping ya, kolomnya. Ya. Pertama kolom HID 14, terus UT070. Pak, perlu nggak gitu? Itu mah cara saya aja biar rapi. Kalau kan nggak suka rapi ya nggak usah diorder kayak gitu ya. Itu karena nggak ngaruh hasil sih. Yuk lanjut. Terus yang 14 tuh di sort tuh diurutin nomor ID-nya itu HID-nya kan nggak urut Pak, ada yang besar kecil terus diurutin dari yang kecil gitu. Misalnya nomornya. Lanjut. Terus yang selanjutnya tuh di rename. Jadi HID kan nggak jelas gitu apa Pak, terus habis itu dikasih ID-nya, dikasih rename gitu. Kasih nama ID ya. Sebenarnya kasih namanya bebas. Cuma ini biar sok-sokan standar ya. Jadi kalau penamaan respon itu biasanya pakai ID. Yuk, lanjut. Terus yang nomor 16 itu ngasih label variabelnya itu jadi ID keluarga. Nama panjangnya gitu Pak. Nah, terus habis itu keterangan ya, keterangan. Barangkali pas nanti kami ngolah. Karena gini teman-teman, kekurangan kita sebagai orang Indonesia tuh kemampuan kita berkolaborasi. Sometimes ketika kalian mengerjakan nanti misalnya kalian di perusahaan masuk sebagai divisi riset ya, kan di situ tentu yang bekerja nggak cuma kalian. Kadang ada proyek riset yang mana itu researchernya atau penelitinya tuh lebih dari satu. Dan kalian kan sharing olah data tuh. Nah ini adalah yang saya ajarkan ini adalah best practice supaya hasil pekerjaan kalian itu bisa dimengerti oleh peneliti yang lain. Nah, jadi setiap karena kalau ngasih nama variabel kan bisa bebas ya, Y, X, whatever ya. Jadi dikasih label supaya orang tahu, oh ID itu isinya maksudnya ini. Nah itu gunanya label. Yuk lanjut. 17. Terus nomor 17 diganti namanya yang UT070 itu jadi yield. Very good. Terus yang 18 dikasih label lagi keterangan kalau itu nilai rupiah dari hasil panen. Terus 20 di save deh itu yang datanya itu buat nanti digabungin di merge sama yang lain gitu Pak. Sama dikasih replace. Ya, kamu udah menguasai kayaknya. Kamu udah menguasai nih, kelihatan dari ininya ya. Dari cara menjelaskan. Oke, terima kasih. Siapa barusan? Meliana ya? Meliana Alfi. Yuk Sinta, coba di run dari baris 12 ya. Tadi sampai baris 11 ya. Yuk di execute, Ctrl D. Kita lihat hasilnya. Yang sebelah kiri ya. No variable undefined. Coba. Oh, oke. Coba kamu Kamu run dari baris ini. Baris 1 coba. Kayaknya kehapus tadi. Yuk. Yuk.
Oke. Masuk merah Oke. ya. Kamu tambahin baris satu di baris 1 di filenya. Kamu kasih capture log loss. Ini ada satu mantra lagi yang kalian lupa ya, capture yang mungkin belum saya sampaikan di ini. Oh, di bawah. Capture. Di bawah. Paling atas. Capture. Capture log loss. Itu Sinta Pak. sebenarnya di bawah bisa kita kasih kayak log loss kan. Cuma kadang kita tuh kan ngeran dari awal nih. Dari awal sampai tengah, kadang dari awal lagi sampai tengah sampai akhir. Jadi ada juga triknya di paling atas dikasih capture log loss supaya bisa diulang-ulang dari awal tanpa sampai akhir. Kalau dikasih log loss kan log loss harusnya di akhir ya. Iya Pak. Kalau di akhir nanti sekali ngeran harus di akhir. Nah ini trik aja, dikasih di baris 1 kasih capture log loss. Yuk coba di run dari baris 1 sampai baris 21. Udah enggak. Oke, very good. Sip, coba lihat datanya sekarang. Data editornya. Oke, very good. Sisa ID ya, ID dan yield. Yuk, lanjut. Meliana, mau siapa yang menjelaskan? Ini sama ya, hampir sama. Sekarang saya minta dari baris 23, coba scrolling ke bawah. Sinta. Baris 23, scrolling ke bawah sampai, coba kamu scrolling lagi ke bawah, gulir ke bawah sampai 45 ya, variabel yuk. Udah ke atas lagi. Yuk, tadi sudah diawali sama si Meliana ya, menjelaskan terkait dengan variabel yield ya. Sekarang saya minta sekalian aja dari variabel yang baris 23 sampai 45. Siapa ya? Meliana tunjuk salah satu. Ngacak aja. Alia aja Pak. Yuk. Alia. Ya. Yuk Alia. Alia udah belum tadi? Saya tadi mau coba share screen, Pak. Share screen. Oh iya, yuk Alia. Yang udah ya, nanti biar gantian. Yuk, Alia lanjut. Gimana Alia? 23 sampai 45 yuk. Yang 23 itu kan mengambil variabel UT0LAH sebagai proxy LAN. Nah, yang 24 menggunakan atau use itu menggunakan dari data survei rumah tangga yang tadi udah download. Terus itu apa? Di dalam folder ya, namanya data survei rumah tangga. Oke, lanjut. Dan yuk. Terus B2UT-nya nama datasetnya ya. Nama datasetnya B2UT1. Kemudian di dalam apa tadi ini? B2UT1 ini ada banyak kan itunya variabel variabelnya. Nah, kita hanya keep ID 14 sama UT0LAH. Ini untuk mengkeep aja dari berbagai tadi itu yang banyak banget itu cuman kita ambil 2 ini. Terus yang 26 order itu ngurutin ke samping HID 14 sebelahnya UT0LAH. Terus yang 27 short itu mengurutkan ke bawah yang hanya mengurutkannya untuk HID 14 saja. Terus rename. Jadi HID 14 ini diganti nama menjadi ID. Terus 29 memberikan label untuk variabel ID tadi itu labelnya ID keluarga. Yang 30 rename UT0LAH menjadi LAN. Nah, terus 31 label variabel melabelkan variabel LAN itu luas lahan per hektar. Kemudian nanti itunya di save-nya nanti namanya HID. Namanya LAN. Namanya LAN.
Ya udah gitu Pak. Oke, Lagi. yuk. Jadi di dataset len.dta ini isinya ada 2 variabel, yaitu ID dan len. Oke, yuk. Ya. Lanjut lagi yang 35 sampai 45. Yang 35 ini kita ambil variabel TK20AA sebagai proxy employee. Nah, kita pakai data dari yang tadi sudah di-download, data survei rumah tangga ini, folder ini, dengan use. Kita ambil datasetnya B3A TK2. Kemudian di dalam B3A TK2 ini kita keep HID 14 sama TK20AA. Nah, kalau Ya, misalnya ID-nya dihapus aja Sinta ya. kalau misalnya gimana? di sini misalnya kan saya itu juga kayak gini ya, ada PID linknya, cuman di paling bawah yang di merge-nya itu yang diambil tuh cuman HID 14 gitu, nggak apa-apa kan Pak? Ya. Apa itu akan mempengaruhi? Karena cukup dari HID 14, karena gini, karena pertanyaan ini terkait dengan keluarga, bukan individu. Jadi nanti datanya itu maksudnya mengarah ke keluarga ya. Jadi kita hanya cukup butuh HID. Nanti kalau kalian mau nge-merge yang datanya sampai individu itu bagusnya identifiernya nggak cuma HID 14 tapi sampai PID link. Seperti yang waktu kasus saya yang di video yang sebelumnya ya, yaitu yang terkait dengan wage. Oke, lanjut yuk. Terus kita urutkan HID 14 sebelahnya TK20AA. Terus kita short HID 14 agar urut dari yang terkecil ke terbesar. Terus rename HID 14 menjadi ID. Mengganti nama HID 14 ini menjadi ID. Terus ID ini kita beri label menjadi ID keluarga. Terus kita rename TK20AA menjadi employee. Dan variabel employee ini kita beri label jumlah tenaga kerja per orang. Terus dari data tadi, dari HID 14 dan TK20AA ini kita save yang diberi nama employee DTA. Oke, very good. Terima kasih, Alia. Alia mau tunjuk siapa? Yuk scrolling ke bawah. Ini Sinta. 47 sampai ini masih sama ya prosesnya ya dalam langkah pengambilan variabel dari dataset yang terpisah. Kebetulan variabel tersebut adanya nempelnya itu di dataset yang terpisah tadi. Ya. Kadang juga kalian mungkin kalian butuh 2 variabel, dilalah berada di dalam satu dataset. Berarti sekalian aja pas nge-keep diambil aja semua kayak gitu. Ini kasusnya karena kebetulan variabel-variabel tersebut misah-misah nih di dataset yang lain. Yuk lanjut, Alia coba pilih salah satu. Dari 47 sampai ini ya, sampai 69 ini masih sama kok terkait dengan pengambilan data. Hilang. Apa tadi? Bebas saja ngacak nomor. Alivia, yuk Alivia. Halo Alivia. Respon loh, nanti tak kick loh. Halo Alivia. Halo. Oke, Alia ganti yang lain Alia. Sylvia Amelia ya, bukan? Ya, iya. Yuk Sylvia Amelia. Iya, jadi pertama yang 47 itu keterangan aja ya, mengambil variabel BKS _str sebagai proxy urban. Yang kedua itu ngeload data yang ingin
olah di data survei rumah tangga dengan variabel yang sama itu, terus di-clear. Setelah itu kita ambil 2 variabel aja, yaitu HID 14 sama SC05. Terus setelah diambil kita urutkan ke samping 2 data tadi. Setelah kita urutkan ke samping, kita urutkan ke bawah variabel HID-nya. Terus habis itu kita ganti namanya HID tadi jadi ID dengan keterangan atau label variabel tadi itu ID keluarga. Setelah itu variabel SC05 itu kita ganti jadi urban dan kita kasih keterangan tempat tinggal dengan variabel dummy yang 1 itu urban, yang 0 itu rural. Oke, ini baru nge-label variabel ya. Oke, yuk. Iya. Terus? Setelah semuanya itu kita olah, kita save di file yang baru yaitu urban.dta. Di replace itu supaya bisa diulang-ulang ketika diolah. Kayak ini nih, kayak Sinta kan sekarang bisa nge-run lagi nih. Karena apa? Karena ada koma replace. Kalau nggak ada koma replace pas di-run lagi, dia error. Karena nggak mau dia. Oke, lanjut. Oh, masih ya? Keterangan itu mengambil variabel B2 underscore UT2 yang nanti dijadiin proxy untuk variabel irigasi. Lalu kita ngeran datanya B2 UT2 di data survei rumah tangga. Setelah diolah, kita ambil 2 data yaitu HID sama UT07H yang nanti akan jadi data irigasi. Terus kita urutan ke samping kedua data itu. Setelah itu kita urutkan ke bawah untuk HID-nya supaya bisa urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus selanjutnya HID-nya kita ubah namanya jadi ID dan diberi keterangan ID keluarga. Setelah itu untuk variabel UT07H kita ganti nama jadi irigasi dan diberi keterangan variabel dummy sumber air utama untuk 0 itu lainnya, untuk 1 itu irigasi. Setelah di-run semua, kita save. Jadi save baru yaitu irigasi.dta. Very good. Terima kasih Sylvia. Yes. Sinta coba di-run dari terakhir tadi. Ya. Dari terakhir tadi baris berapa ya lupa? Atau dari awal juga boleh. Coba di-run. Paham ya teman-teman ya, kalian sudah layak lah menjadi data scientist. Ya. Karena kalian sudah bisa programming ya, programming untuk mengolah data sebesar YFLS. Yuk lanjut. Jadi gini, penting untuk kalian tuh paham alur dari do file-nya. Karena apa? Sebenarnya ngolah data tuh gampang untuk Stata ya. Jadi nggak kayak ngolah data di yang lain. Karena gini, nanti kalau teman-teman tertarik dengan metode baru, misalnya gini, sekarang lagi hit skripsi pakai metode, misalnya metode ARCH. ARCH gimana ya cara ngerannya? Kalian tinggal cari aja di internet orang yang ngepost file cara ngolah data pakai ARCH. ARCH misalnya. Udah download aja, kamu buka do file-nya karena kamu sudah terlatih untuk membacanya. Nanti kamu tinggal modifikasi 1-2 disesuaikan untuk kasusmu, nanti kamu sudah bisa ngolah ARCH. Kayak gitu ya teman-teman. Nanti manfaatnya banyak banget. Yuk lanjut, terima kasih Sinta sudah di-run. Nah sekarang soal penggabungan, nge-merge ya. Jadi kita sudah nge-save ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya, 4. Kita punya 4 dataset. Yang pertama ada dataset namanya adalah yield.dta, yang kedua adalah employee.dta, yang ketiga adalah urban, yang lain ini kok belum ya? Coba yang lain ini ketinggalan nih kayaknya. Oke, langsung ya, sorry. Jadi yield langsung digabung ke len ya, oke. Jadi ada 4 dataset, tadi kan satu-satu tuh dipisah-pisah ya, nah sekarang kita mau gabungin. Nah dalam penggabungan itu, jangan sampai salah, karena apa?
Karena kan di DTA misalnya di dataset yield ya, ada data jumlah total hasil produksi panen. Nah, nanti itu data milik keluarga Joni. Nah, pas digabung ke data luas lahannya juga harus punyanya si keluarga Joni. Itu kenapa kalian harus selalu membawa ID di situ ketika mau nge-merge. Oke. Nah, ini dibahas dari 71 sampai 91. Yuk, siapa yang mau menjelaskan? Tadi terakhir siapa ya? Tadi terakhir siapa ya? Lupa saya. Halo? Sylvia, Pak. Sylvia. Sylvia tadi terakhir. Sylvia. Yuk, Sylvia tunjuk siapa yuk? Halo Sylvia, untuk jelasin satu, tunjuk siapa? Febri. Yuk Febri. Febrian Rizky Hanafi yuk. Halo Febrian. Halo Febri. Oke, kita sekelas dikacang ini sama Febri. Sylvia, tunjuk yang lain. Kifayatul tadi udah nyala lampunya atau belum ya? Siapa? Kifayatul, kayaknya belum deh. Kifayatul, halo. Kifayatul Akhyar. Ini cowoknya belum, baru cewek semua tadi ya. Ini emansipasi nih. Masa yang jadi data scientist cuma cewek nih kelas ini. Halo Kifayatul Akhyar. Kalau kalian mikrofon rusak, kalian chat ya teman-teman ya. Jangan membuat mood jadi jelek. Yang lain yuk. Sylvia Amelia, masih ada nggak? Rizky Surya. Halo Rizky. Halo Rizky Surya. Oke, Sylvia yang lain? Maulana. Saya Maulana, Pak. Yuk lanjut Maulana. 71 sampai 91. Yuk. Untuk 71 itu menggabungkan dataset yield.dta dengan dataland.dta yang tadi udah dibuat, yang udah diganti variabelnya, udah diganti labelnya, juga sudah diurutin di. Terus kita gunain. Teman-teman perhatikan. Sebentar Rizky, di sini ya. Kenapa sih pas use langsung bisa yield.dta tanpa menebak alamat dari folder ya? Itu karena kalian sudah menggunakan create folder create directory di awal. Kan CD itu di awal. Jadi semua pas kalian nge-save kayak tadi contoh baris 69 save spasi irrigation.dta, replace. Ini datanya ke-save di mana? Ke-save-nya adalah di directory yang sudah kalian daftarkan sebagai CD. Itu kenapa saya menganjurkan teman-teman tuh di awal itu langsung pakai CD supaya manajemen nyimpen di mana, ngambil di mana itu sudah didaftarkan di CD. Nah, enaknya gini, pas save udah nggak usah nambah alamat directory. Harusnya gini kalau kalian mau save ya,
harusnya kalau tanpa CD itu save, ini kan save spasi irrigation.dta ya. Harusnya kalau tanpa CD kalian harus satu-satu tuh save spasi C, misalnya nge-save-nya di D, berarti save kutip D.2 double slash, terus tulis foldernya apa, baru garing irrigation.dta. Nah itu enaknya teman-teman kalau kita pakai fitur create directory. Jadi pas kita nyimpen otomatis masuk di situ, pas kita mau manggil tinggal panggil namanya, tidak usah manggil secara lengkap dari alamat direktorinya. Nah itu yang dilakukan di 72 itu use spasi yield.dta, artinya karena tadinya kita sudah menyimpan file yield di .dta di dalam folder CD, maka pas manggilnya langsung aja dipanggil yield.dta. Oke, lanjut Febrian, Rizky. Barusan siapa ya? Rizky ya? Maulana. Maulana ya. Yuk Maulana. Yuk Maulana Rizka. Ini Rizka. 73 itu pakai komen merge yang sebelumnya belum keinstall ya Pak itu. Terus kemarin di tutornya sudah dijelasin sama Bapak itu ID using pakai SSC ya, SSC. Itu untuk coba gini, coba ini apa teman-teman. Saya kasih tahu ke teman-teman sekalian ya. Kenapa sih pas mau nge-merge itu harus satu-satu? Ini kan kayak ini kan 72 kita kan ngebersihin dataset yang ada di Stata ya. Terus diisi sama dataset yang namanya yield. Nah, yang 73 kita manggil dataset len dari folder dimasukin ke Stata. Terus digabungin langsung dengan dataset yang namanya yield. Nah, ini kan satu-satu ya. Nanti setelah itu digabung lagi ke yang employee, digabung lagi ke yang urban. Nah, kelemahan Stata itu hanya bisa di softwarenya tuh hanya di memori Stata tuh hanya bisa menampilkan satu dataset. Itu kelemahannya Stata. Jadi pas mau nge-merge, kalian harus masukkan satu-satu tuh. Satu masuk, terus di merge, sudah jadi gabung. Yang satu lagi dimasukkan lagi, di merge, jadi gabung. Kalau mau gabung lagi, di merge, jadi satu. Itu Stata. Kalau software yang lain yang namanya R itu teman-teman, R itu bisa storing banyak dataset di dalam memorinya. Jadi pas kita mau nge-merge itu datanya bisa kita langsung buka semua di R. Nanti kalau ada waktu kita belajar R. Yuk lanjut. Maulana? Untuk nomor itu 74 itu keep if underscore merge. Maksudnya di situ kita meng-keep atau mengambil variabel merge yang itu sempurna. Oke. Di situ. Jadi kan ini pas digabung kan ada tuh yang ID-nya tuh nggak ketemu ya. Yield ada ID-nya, pas di merge kadang ID-nya nggak ketemu. Nah itu orang-orang yang ketemu itu yang pas ditanya len dia mungkin nggak hadir ya, atau pas didatengin orangnya nggak ada, itu langsung dihapus. Jadi keep if merge 3 itu hanya kita ingin dataset yang tidak termerge secara sempurna itu dihapus. Jadi kita hanya ingin meng-keep yang sempurna saja. Oke, lanjut. Maulana? Untuk selanjutnya yang menggabungkan dataset yield dengan employee. Sama, komennya sama, perintahnya sama, yaitu merge ID using employee.dta. Jadinya kita gabungkan dari yield yang sudah digabungkan dengan len, kita gabungkan lagi dengan employee.dta. Juga dengan kita meng-keep data yang itu sempurna. Gitu. Terus untuk selanjutnya menggabungkan dataset yield, len, employee, dan dengan urban. Komennya sama, merge ID using urban.dta. Kita menggabungkan data urban ke data yield, len, employee yang sudah tadi digabungkan. Dengan keep if sama, yaitu dengan meng-keep variabel yang ada ID-nya yang sempurna gitu. Terus untuk selanjutnya gabungkan dengan dataset terakhir yaitu irrigation. Komennya sama, merge ID using irrigation.dta. Dengan komen selanjutnya yaitu keep if dengan penggabungan yang sempurna. Jadinya yang terakhir ini kita menggabungkan semuanya yang dari data yield.dta ke len, terus employee, urban, irrigation kita jadiin satu dataset. Terus di sini drop merge, kita menghapus data merge tadi karena kan sudah
kita betulkan data yang mana yang ada yang enggak, kita keep yang ada. Ketika itu udah tidak dibetulkan, kita drop, kita buang. Gitu. Variabel merge itu dia Ya, jadi satu variabel. Jadi kalau kamu nge-merge itu hasil keterangan bagaimana proses nge-merge kita dari perintah merge itu dengan otomatis membuat satu variabel yang dinamakan underscore merge. Isinya adalah memuat keterangan bagaimana proses penggabungannya. Nanti kode 1 mewakili apa, kode 2 mewakili apa, kode 3 mewakili keterangan apa. Nah, intinya pada kode 3 ini mewakili keterangan bahwasanya baik data yang ada di Stata dan data yang digabung itu cocok, kawin. Ya. Jadi dikasih keterangan 3. Okay. Very good, karena variabel itu sudah nggak dibutuhkan lagi, karena kita sudah berhasil nge-merge semuanya, sekarang di drop. Oke, okay, very good. Terus 91. Maulana? 91 kita sort, kita urutin dari yang terkecil ke terbesar untuk variabel atau label ID. Oke, terima kasih Maulana, very good, luar biasa. Sama-sama Pak. Sinta, kamu Sinta, kamu ini run dari 71 ya, tadi sampai 769 ya.